Hai, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Selamat menonton. Mandin Tangkaramin. Alkisah, di sebuah desa yang bernama Malinau di Kalimantan Selatan, hiduplah dua orang pemuda bernama Bujang Alai dan Bujang Kuratawan. Kedua pemuda itu selalu hidup bermusuhan karena sifat mereka yang sangat bertentangan. Bujang Alai merupakan putra dari seorang keluarga kaya raya dan berwajah tampan. Namun sayang, kelebihannya itu membuatnya tumbuh menjadi pemuda yang angkuh. Sementara Bujang Kuratawan memiliki wajah yang biasa-biasa saja dan berasal dari keluarga sederhana. Kemanapun ia pergi, Bujang Alai senantiasa menyelipkan keris di pinggangnya. Pemuda itu selalu berusaha menunjukkan kepada semua orang siapa dirinya. Tak jarang ia berlaku sewenang-wenang terhadap orang lain, utamanya warga kampungnya yang miskin. Sampai saat ini, tak ada seorang pun yang berani melawannya, karena mereka takut kepada ayah Bujang Alai. Berbeda dengan Bujang Alai, Bujang Kuratawan merupakan sosok pemuda yang sopan dan hormat terhadap siapa saja. Pemikirannya yang cemerlang membuatnya disegani warga, walaupun usianya masih muda. Bujang Kuratawan juga selalu membawa senjata berupa parang bungkul jika bepergian. Hal itu dia lakukan semata-mata untuk membela diri. Beberapa kali Bujang Alai mencari gara-gara supaya berkelahi dengannya. Pada suatu ketika, desa Malinau gempar. Sebuah keluarga kehilangan anak gadisnya yang tiba-tiba lenyap begitu saja. Warga desa telah membantunya mencari ke seluruh pelosok kampung, bahkan sampai ke hutan. Namun, tak ada jejak sang gadis sedikit pun. Orang tua sang gadis yang mulai putus asa tak berhenti menangis. Di tengah kegemparan yang melanda kampung Malinau, tiba-tiba Bujang Alai berkata dengan lantangnya, "Di rumahku ada seorang gadis yang kusembunyikan. Siapa saja boleh menjemput gadis itu setelah berhasil menahan mata kerisku." Suaranya terdengar pongah. Semua warga tak menyaksikan bahwa ucapannya itu ditujukan kepada Bujang Kuratawan. "Apa maksudmu siapa saja boleh menjemput gadis itu?" tanya Bujang Kuratawan yang panas hati mendengar ucapan Bujang Alai. "Lepaskan gadis itu dan kembalikan pada orang tuanya," teriak Bujang Kuratawan. Bujang Alai tersenyum senang. Ia merasa pancingannya kali ini berhasil. "Sebentar lagi orang ini akan menyerangku," pikirnya. "Aku punya kesempatan untuk menghabisinya." Bayangan kemenangan membuat senyum Bujang Alai semakin lebar. "Kalau kau ingin membawa gadis itu kepada orang tuanya, hadapi aku dulu," tantang Bujang Alai. Pemuda itu segera mencabut kerisnya dan mengambil posisi siap menyerang. Bujang Kuratawan tak mampu menahan emosinya lagi. Segera saja ia mengeluarkan parang bungkul yang selalu dibawanya. Perkelahian pun tak terelakkan lagi. Bujang Alai dan Bujang Kuratawan bertempur dengan sengit. Mereka saling menyerang. Kedua pemuda itu sama-sama tangguh. Mereka berhasil menangkis setiap serangan yang dilancarkan lawan. Karena hari sudah petang, Bujang Alai menantang Bujang Kuratawan untuk melanjutkan pertarungan mereka esok pagi. "Aku akan melayani di mana saja dan kapan saja kau hendak bertarung denganku," jawab Bujang Kuratawan tegas.
Ia sungguh tak dapat menerima tindakan bujang alay menyembunyikan anak gadis orang seenaknya. Baik, kalau begitu esok pagi kutunggu kau di Mandin Tangkaramin, ujarnya sambil berlalu. Mandin Tangkaramin merupakan air terjun yang terletak tak jauh dari desa Malinau. Air terjun itu tak terlalu tinggi dan dikelilingi hutan lebat. Di bawahnya terdapat banyak bongkahan batu besar dan kecil. Tak lama setelah fajar menyingsing, Bujang Alay dan Bujang Kuratawan telah tiba di situ. Pertarungan segera dilanjutkan. Parang bungkul dan keris yang beradu menghasilkan bunyi berdentang dan percikan api. Bujang Alay dan Bujang Kuratawan mengeluarkan segenap keahlian yang mereka miliki. Setelah bertarung cukup lama, kedua pemuda terlihat mulai kelelahan. Mungkin karena keinginannya untuk segera menghabisi lawannya, Bujang Alay mulai kehilangan kendali. Ia menyerang Bujang Kuratawan membabi buta. Kerisnya disabet tanpa henti sampai ia kehabisan tenaga. Suatu saat pantulan sinar matahari dari kerisnya menyilaukan matanya. Bujang Alay sempat lengah. Pada saat itulah parang bungkul milik Bujang Kuratawan menghantam tubuhnya dengan sangat keras. Tubuh Bujang Alay terhuyung dan tersungkur. Ia mati seketika. Berita terbunuhnya Bujang Alay dalam pertarungan melawan Bujang Kuratawan segera menyebar di desa Malinau dan sekitarnya. Keluarga Bujang Alay tak dapat menerima kematiannya. Ayahnya sangat terpukul mendapati putranya mati dengan tubuh lebam karena hantaman parang bungkul. Ia pun berniat untuk balas dendam dengan berencana menyerang Bujang Kuratawan dan keluarganya. Bujang Kuratawan bukan tak tahu keluarga Bujang Alay akan menuntut balas. Apalagi desas-desus yang terdengar kalau rumahnya akan diserang. Oleh karena itu, Bujang Kuratawan dan ayahnya segera mengatur siasat. Setelah beberapa hari menunggu, tibalah saat yang dinanti. Bujang Kuratawan dan keluarganya yang tak pernah tidur di rumah sejak kejadian itu segera menjalankan siasat mereka begitu mendengar suara ramai dari kejauhan. Seluruh anggota keluarga Bujang Kuratawan menyalakan obor dan berlari sambil memegangnya. ayo cepat! Teriak ayah Bujang Kuratawan yang memimpin di depan. Pengalamannya keluar masuk hutan membuatnya tahu persis arah yang dituju meski dalam kegelapan. Keluarga Bujang Alay terus berlari mengikuti obor yang dibawa keluarga Bujang Kuratawan. Rasa marah membuat mereka berlari kencang tanpa kenal lelah. Ayah Bujang Kuratawan pun berteriak, hingga seluruh anggota keluarga segera mengikutinya melempar obor yang mereka pegang. Keluarga Bujang Alay yang berlari mengejar obor tak terlihat di mana mereka berada. Tak lama kemudian, terdengar teriakan keluarga Bujang Alay yang jatuh ke dasar sungai. Rupanya, ayah Bujang Kuratawan dan keluarganya membuang obor mereka ke dasar sungai, tempat jatuhnya air terjun Mandin Tangkaramin. Tubuh seluruh anggota keluarga Bujang Alay dan para pengikutnya yang jatuh terhempas menghantam batu-batu tajam di dasar sungai. Cucuran darah yang mengalir membuat batu-batu di situ berwarna merah. Sampai kini, masyarakat sekitar percaya bongkahan batu besar berwarna merah seperti kulit manggis merupakan batu yang terkena darah keluarga Bujang Alay. Mereka menyebutnya Manggu Masak.